Bayangkan kamu sedang menghadapi sebuah keputusan besar dalam hidupmu. Pilihan A terlihat menggiurkan, tetapi ada sesuatu yang mengganjal. Pilihan B terasa lebih selaras dengan nuranimu, meski tak sepopuler pilihan A. Tapi, bagaimana kita tahu mana yang benar? Kamu mungkin berpikir kekuatan itu adalah kekuasaan, uang, atau pengaruh. Tapi, bagaimana jika aku katakan bahwa kekuatan sejati tidak terlihat? Konsep inilah yang diungkapkan David R. Hawkins dalam bukunya, Power versus Force. Buku ini mengungkap perbedaan mendasar antara kekuatan dan paksaan yang diam-diam memengaruhi hidup kita setiap hari. Kalau kamu ingin tahu rahasia di balik keputusan terbaik dalam hidupmu, tonton video ini sampai akhir. Pernahkah kamu merasa lelah secara emosional meski sudah berusaha keras mencapai sesuatu? Mungkin kamu merasa seolah-olah sedang mendorong tembok yang tak bergerak. Itulah yang disebut force atau paksaan. Sebaliknya, ada momen-momen dalam hidup di mana segalanya terasa mengalir dengan mudah. Keputusan yang kamu buat terasa benar, seolah-olah alam semesta ikut mendukung langkahmu. Itulah yang disebut power atau kekuatan sejati. Konsep ini diperkenalkan oleh David R. Hawkins, seorang psikiater, filsuf, dan guru spiritual, melalui bukunya yang berjudul Power versus Force. Buku ini mengajarkan bahwa meski power dan force sama-sama bisa menghasilkan tindakan, keduanya memiliki sifat, dampak, dan sumber energi yang sangat berbeda. Perbedaan mendasar inilah yang membuat sebagian orang hidup dengan tenang dan penuh makna, sementara yang lain terus-menerus merasa tertekan dan kelelahan. Hawkins menjelaskan bahwa force adalah energi yang datang dari luar. Ia dipicu oleh tekanan eksternal seperti rasa takut, amarah, ego, dan keinginan untuk mengendalikan. Saat kita bertindak dari force, kita seringkali terdorong oleh kebutuhan untuk membuktikan diri, mempertahankan harga diri, atau melawan sesuatu di luar diri kita. Contoh paling sederhana adalah ketika seseorang mencoba membuktikan kemampuannya dengan mengalahkan orang lain, atau memaksa orang lain mengikuti keinginannya. Force seringkali muncul dalam bentuk manipulasi, kontrol, dan dominasi. Masalah utama dengan force adalah, meskipun ia dapat memberikan hasil jangka pendek, ia tidak bertahan lama. Ini seperti menahan balon di bawah air. Selama kita punya tenaga, balon itu tetap tenggelam, tetapi begitu kita lelah, balon itu langsung muncul ke permukaan. Itulah sebabnya force menguras energi kita. Hawkins juga menyebut bahwa force beroperasi di level kesadaran yang rendah, seperti rasa malu, rasa bersalah, ketakutan, dan kemarahan. Energi-energi ini memang bisa memotivasi kita sesaat, tetapi dampaknya melemahkan jiwa kita dari dalam. Sebaliknya, power adalah energi yang datang dari dalam diri. Ia tidak membutuhkan validasi dari luar dan tidak membutuhkan kontrol terhadap orang lain. Power muncul ketika kita bertindak sesuai nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan cinta. Sumber power ini terhubung dengan kualitas kesadaran yang lebih tinggi, seperti keberanian, penerimaan, cinta, dan kedamaian. Berbeda dengan force, power tidak memerlukan usaha besar untuk mempertahankannya. Ketika kita bertindak dari power, kita tidak merasa lelah atau tertekan. Sebaliknya, kita merasa lebih ringan, seimbang, dan terinspirasi. Hawkins menjelaskan bahwa power mampu menciptakan perubahan jangka panjang, karena ia bekerja selaras dengan hukum-hukum alam. Contoh yang sering diberikan adalah tokoh-tokoh besar dalam sejarah, seperti Mahatma Gandhi atau Nelson Mandela. Mereka tidak bertindak dari kebencian atau keinginan untuk mengontrol orang lain, melainkan dari keyakinan akan keadilan dan cinta. Tanpa kekerasan, tanpa paksaan, mereka berhasil menggerakkan jutaan orang dan menciptakan perubahan besar. Itulah kekuatan sejati dari power. Uniknya, kita semua tanpa sadar telah memilih antara power dan force dalam hidup kita. Setiap keputusan, setiap tindakan, dan setiap respons kita terhadap situasi adalah pilihan antara bertindak dari paksaan atau dari kekuatan. Sayangnya, kebanyakan dari kita lebih sering memilih force. Kita memaksa diri bekerja lebih keras dari yang seharusnya, memaksa orang lain memahami sudut pandang kita, atau memaksa diri untuk memenuhi standar sosial tertentu. Kita melakukannya tanpa sadar karena itulah yang diajarkan masyarakat kepada kita sejak kecil,
bahwa kesuksesan harus diperjuangkan dengan keras, tanpa peduli pada kesehatan mental kita sendiri. Namun, Hawkins memberi kita pandangan baru. Ia mengajarkan bahwa kita tidak perlu memaksa untuk menjadi sukses. Kita hanya perlu menyelaraskan diri kita dengan power. Caranya adalah dengan meningkatkan level kesadaran kita, bertindak dengan kejujuran, dan berani melepaskan keinginan untuk mengontrol hasil. Begitu kita mulai bertindak dari power, keputusan terasa lebih ringan, tindakan kita terasa lebih alami, dan perubahan yang kita ciptakan bertahan lebih lama. Jadi, jika kamu merasa hidupmu penuh tekanan, coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku bertindak dari force atau power? Jawaban dari pertanyaan ini bisa mengubah hidupmu selamanya. Pernahkah kamu merasa seolah-olah hidup ini penuh tekanan? Mungkin kamu memaksa dirimu untuk terus bekerja keras meski tubuh dan pikiranmu sudah kelelahan. Atau mungkin kamu pernah berdebat dengan seseorang dan berusaha keras membuatnya setuju dengan pendapatmu. Ini adalah contoh dari force, suatu energi yang berusaha mengendalikan keadaan, orang lain, atau bahkan diri sendiri dengan cara memaksakan kehendak. Menurut David R. Hawkins, force adalah energi yang muncul dari tingkat kesadaran rendah. Dalam peta kesadaran yang ia ciptakan, Hawkins mengukur kesadaran manusia pada skala 0 hingga 1000. Emosi seperti rasa malu, rasa bersalah, ketakutan, dan kemarahan berada di skala rendah, sedangkan cinta, kedamaian, dan pencerahan berada di skala yang lebih tinggi. Force beroperasi di wilayah kesadaran rendah ini, di mana tindakan kita dipicu oleh ketakutan, ego, kemarahan, dan keinginan untuk mengendalikan. Mengapa banyak orang terjebak dalam force? Salah satu alasannya adalah karena force terasa instan. Misalnya, saat kamu memaksa seseorang untuk setuju dengan pendapatmu, mungkin kamu akan mendapatkan kepuasan sesaat ketika mereka menyerah. Namun, masalahnya, hasil dari force tidak bertahan lama. Orang yang merasa dipaksa cenderung mengalami resistensi atau perlawanan dalam jangka panjang. Konsep ini selaras dengan teori reaktansi yang diperkenalkan oleh psikolog Jack Braham. Reaktansi terjadi ketika seseorang merasa kebebasannya terancam, sehingga mereka justru melawan tekanan tersebut. Sebagai contoh, ketika seseorang merasa dipaksa untuk mengikuti aturan yang terlalu ketat, mereka mungkin akan membangkang atau memberontak. Force juga muncul dalam cara kita memperlakukan diri sendiri. Seringkali, kita memaksakan diri untuk bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih lama, bahkan saat tubuh kita sudah memberi tanda-tanda kelelahan. Pikiran seperti, aku harus sukses sekarang juga atau aku tidak boleh gagal adalah hasil dari dorongan ego dan rasa takut. Kita berpikir bahwa satu-satunya cara untuk maju adalah dengan menekan diri sendiri tanpa henti. Padahal, tekanan semacam ini justru merusak diri sendiri. Kita mungkin bisa meraih hasil sesaat, tetapi dalam jangka panjang, kita akan merasa lelah, stres, dan bahkan burnout. Bagaimana force terlihat dalam kehidupan sehari-hari? Force hadir dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah upaya memaksakan pendapat kepada orang lain. Ketika kita terlibat dalam debat atau diskusi, mungkin kita tanpa sadar mencoba membuat orang lain menerima sudut pandang kita. Kita menggunakan argumen, tekanan emosional, atau bahkan intimidasi agar mereka setuju. Namun, meskipun seseorang akhirnya menyerah, biasanya itu bukan karena mereka benar-benar setuju, melainkan karena mereka lelah melawan. Hasilnya hubungan kita dengan orang tersebut justru rusak. Bentuk force lainnya adalah keinginan untuk mengontrol hasil. Kita seringkali ingin segalanya berjalan sesuai rencana. Kita ingin pekerjaan kita sempurna, ingin bisnis kita sukses dengan cepat, dan ingin setiap orang di sekitar kita bertindak sesuai keinginan kita. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kita merasa marah, kecewa, atau bahkan menyerah. Ini terjadi karena kita mencoba mengontrol sesuatu yang di luar kendali kita. Padahal, semakin kita berusaha mengontrol, semakin besar tekanan yang kita rasakan. Force juga bisa muncul dari emosi negatif seperti ketakutan, kemarahan, dan dendam. Sebagai contoh, ketika seseorang bekerja keras hanya karena takut dipecat, dia sebenarnya bertindak dari force. Sebaliknya, jika dia bekerja karena dorongan cinta terhadap pekerjaannya, maka dia bertindak dari power.
Ketakutan, kemarahan, dan dendam adalah emosi yang memiliki energi rendah, dan meskipun mereka bisa mendorong kita untuk bertindak, dorongan itu tidak bertahan lama. Seperti api kecil yang cepat padam, force menguras energi kita, membuat kita kelelahan, dan meninggalkan rasa hampa. Mengapa kita harus melepaskan force? Melepaskan force bukan berarti menyerah. Sebaliknya, itu adalah cara untuk menemukan kekuatan sejati, power, dalam diri kita. Ketika kita bertindak dari power, kita tidak merasa perlu memaksakan hasil. Kita bertindak dengan kesadaran, kejujuran, dan ketenangan. Sebagai contoh, saat kita bekerja dengan cinta dan semangat, kita tidak merasa terbebani, bahkan ketika menghadapi kesulitan. Sebaliknya, jika kita bekerja karena tekanan dari bos atau ketakutan akan kegagalan, kita akan merasa stres, lelah, dan cemas. Hawkins mengajarkan bahwa untuk keluar dari pola force, kita harus meningkatkan tingkat kesadaran kita. Ini bisa dimulai dengan mengenali pola pikir dan emosi kita sendiri. Jika kita merasa tertekan, marah, atau takut, mungkin kita sedang bertindak dari force. Dalam situasi ini, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah aku mencoba mengontrol sesuatu yang seharusnya kulepaskan? Apakah aku bertindak dari cinta atau dari rasa takut? Apa yang bisa kulakukan agar tindakanku lebih selaras dengan nilai-nilai kebenaran dan kejujuran? Dengan refleksi semacam ini, kita mulai beralih dari force ke power. Kita mulai bertindak dengan kesadaran yang lebih tinggi, bukan dari reaksi otomatis. Force mungkin terasa efektif dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, ia hanya akan menguras energi kita. Kita terjebak dalam force karena kita ingin hasil yang instan. Tetapi ironisnya, force justru membuat kita lebih lelah dan stres. Force hadir dalam bentuk tekanan terhadap diri sendiri, upaya mengontrol orang lain, dan keinginan mengendalikan hasil. Semua ini berasal dari energi rendah seperti ketakutan, kemarahan, dan ego. Untuk melepaskan diri dari force, kita harus meningkatkan kesadaran dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku bertindak dari cinta atau dari rasa takut? Apakah aku mencoba mengontrol hal yang tak bisa kukendalikan? Jika jawabannya ya, maka inilah saatnya melepaskan force dan mulai bertindak dari power. Sebab, hanya dengan powerlah kita bisa merasa lebih ringan, seimbang, dan berdaya dalam menjalani hidup. Pernahkah kamu melihat seseorang yang mampu menginspirasi banyak orang hanya dengan kehadirannya? Dia tidak perlu berteriak atau memaksakan pendapatnya, tetapi orang-orang secara alami mendengarkannya. Itulah contoh nyata dari power. Berbeda dengan force, yang mengandalkan paksaan dan kontrol, power adalah kekuatan sejati yang bersumber dari dalam diri. David R. Hawkins dalam bukunya menjelaskan bahwa power berasal dari energi-energi tinggi seperti cinta, kebenaran, dan keberanian. Energi ini tidak membutuhkan pengakuan eksternal, tidak mengandalkan manipulasi, dan tidak menguras energi, melainkan memperkuatnya. Power bersumber dari kedamaian batin dan kesadaran diri yang tinggi. Dalam peta kesadaran Hawkins, power dimulai dari level keberanian di level 200, lalu meningkat ke cinta di level 500, dan mencapai kedamaian di level 600. Di tingkat-tingkat kesadaran ini, seseorang bertindak bukan karena rasa takut atau keinginan untuk mengontrol, tetapi karena dorongan dari dalam dirinya sendiri. Inilah yang membuat power terasa begitu kuat tetapi tidak terlihat secara kasat mata. Apa yang membuat power begitu berbeda? Power tidak perlu pembuktian. Seseorang yang bertindak dari power tidak merasa perlu untuk membuat orang lain terkesan. Mereka tidak membutuhkan pengakuan, validasi, atau pujian dari orang lain. Sebaliknya, mereka bertindak dari kesadaran diri dan kejujuran terhadap nilai-nilai yang mereka yakini. Misalnya, seseorang yang bekerja dari power akan fokus pada kualitas pekerjaannya, bukan pada pujian dari atasan atau rekan kerja. Ia tidak mudah terpengaruh oleh kritik karena ia tahu bahwa kritik bukanlah ancaman, melainkan kesempatan untuk berkembang. Sebagai contoh, seorang pemimpin sejati tidak perlu mengintimidasi bawahannya agar mereka bekerja lebih keras. Sebaliknya, dia menginspirasi timnya melalui teladan, integritas, dan kejelasan visi. Pemimpin besar seperti Mahatma Gandhi, Nelson Mandela,
dan Dalai Lama adalah contoh orang-orang yang bertindak dari power. Mereka tidak menggunakan kekerasan atau paksaan untuk mengubah dunia, tetapi kekuatan batin mereka mampu menggerakkan hati jutaan orang. Gandhi, misalnya, memilih jalur tanpa kekerasan dalam perjuangannya melawan kolonialisme, dan justru inilah yang membuat dunia memperhatikannya. Bagaimana power muncul dalam kehidupan sehari-hari? Power hadir dalam tindakan-tindakan kecil yang seringkali tidak kita sadari. Misalnya, ketika seseorang menerima kegagalan dengan tenang dan menggunakannya sebagai pelajaran untuk bertumbuh, dia bertindak dari power. Sebaliknya, jika seseorang marah dan menyalahkan orang lain atas kegagalannya, dia bertindak dari force. Seseorang yang bertindak dari power tidak takut menghadapi kegagalan karena dia tahu bahwa nilai dirinya tidak tergantung pada hasil eksternal. Dia percaya bahwa kesuksesan adalah proses, bukan tujuan akhir. Contoh lain dari power adalah ketika kita menghadapi kritik. Ketika seseorang bertindak dari force, dia akan langsung membela diri, mencari alasan, atau bahkan menyerang balik. Tetapi ketika seseorang bertindak dari power, dia akan mendengarkan kritik itu dengan tenang, menganalisisnya, dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ada sesuatu yang bisa kupelajari dari ini? Alih-alih melawan, dia mengubah kritik menjadi bahan bakar untuk pengembangan diri. Orang yang bertindak dari power juga memiliki pengaruh yang kuat tanpa perlu manipulasi. Kita semua pasti pernah bertemu seseorang yang mampu membuat kita merasa aman dan nyaman hanya dengan kehadirannya. Ini adalah salah satu ciri dari power. Energi dari seseorang yang bertindak dari power terasa stabil dan damai. Kita merasa tidak terancam, tidak ditekan, dan tidak dimanipulasi. Sebaliknya, kita justru merasa termotivasi dan terinspirasi untuk bertindak lebih baik. Mengapa power lebih efektif dari force? Perbedaan utama antara power dan force adalah keberlanjutannya. Force mungkin memberikan hasil cepat, tetapi bersifat sementara. Sebaliknya, power memberikan dampak yang lebih mendalam dan bertahan lama. Ketika kita memaksakan seseorang untuk berubah, kita mungkin berhasil dalam jangka pendek, tetapi resistansi atau perlawanan akan muncul. Contoh nyatanya dapat kita lihat dalam pola pengasuhan orang tua. Seorang anak yang dipaksa belajar melalui ancaman atau hukuman mungkin akan patuh sementara, tetapi dalam jangka panjang, ia bisa menjadi pemberontak. Sebaliknya, jika orang tua mengajarkan pentingnya pendidikan dengan kasih sayang dan memberi contoh nyata, sang anak akan merasa termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Hawkins juga menjelaskan bahwa power tidak membutuhkan banyak usaha. Ketika kita bertindak dari power, segalanya terasa mengalir secara alami. Kita tidak perlu memaksa, memanipulasi, atau berjuang melawan arus. Sebagai contoh, jika kamu bekerja di sebuah proyek yang selaras dengan passion-mu, kamu akan merasa lebih mudah dan menyenangkan untuk melakukannya. Sebaliknya, jika kamu bekerja hanya demi uang atau karena tekanan dari atasan, kamu akan merasa lelah dan cepat putus asa. Ketika kita bertindak dari power, energi kita tidak terkuras, justru bertambah. Ini berbeda dengan force yang selalu membutuhkan bahan bakar dari luar, seperti rasa takut atau kemarahan. Power bersumber dari dalam diri, dan semakin kita bertindak dari power, semakin besar energi yang kita miliki. Bagaimana kita bisa beralih dari force ke power? Beralih dari force ke power dimulai dari kesadaran. Kita perlu mengenali dari mana tindakan kita berasal. Jika kita bertindak karena takut, marah, atau ingin mengontrol, maka kita bertindak dari force. Jika kita bertindak dari kejujuran, ketenangan, dan rasa kasih sayang, maka kita bertindak dari power. Salah satu cara untuk memindahkan kesadaran kita ke power adalah dengan mengalihkan fokus dari kontrol ke kepercayaan. Contoh sederhana adalah ketika kita menghadapi kesulitan. Jika kita bertindak dari force, kita akan mencoba mengontrol segalanya dan merasa frustrasi ketika situasi tidak berjalan sesuai keinginan. Sebaliknya, jika kita bertindak dari power, kita menerima bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita. Kita tetap melakukan yang terbaik, tetapi kita tidak melekat pada hasilnya. Selain itu, kita juga bisa meningkatkan kesadaran dengan mempraktikkan refleksi diri. Setiap kali kita merasa marah, takut, atau tertekan, kita bisa bertanya, apakah aku bertindak dari cinta atau dari rasa takut?
Apakah aku mencoba mengontrol sesuatu yang di luar kendaliku? Bagaimana aku bisa bertindak dari kejujuran dan ketenangan saat ini? Dengan bertanya pertanyaan ini, kita bisa mulai mengidentifikasi pola-pola force dalam diri kita dan secara bertahap beralih ke power. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada dua cara bertindak, menggunakan power atau force. Meski sekilas keduanya tampak mirip karena sama-sama melibatkan upaya mencapai tujuan, sebenarnya terdapat perbedaan mendasar di balik cara kerja keduanya. David R. Hawkins, melalui bukunya Power versus Force, menggambarkan bahwa power bersumber dari kekuatan batin yang stabil, sementara force bersumber dari tekanan eksternal. Memahami perbedaan ini dapat mengubah cara kita bertindak, mengambil keputusan, dan menghadapi tantangan hidup. Perbedaan pertama terletak pada sumber kekuatan. Force bersumber dari luar diri kita, biasanya dari tekanan, ancaman, atau keinginan untuk mengontrol. Contohnya, ketika seseorang dipaksa bekerja lebih keras karena takut kehilangan pekerjaannya, ia bertindak dari force. Tindakan itu tidak muncul dari keinginan pribadinya, tetapi dari ketakutan akan hukuman. Force mendorong kita untuk memaksakan sesuatu, seringkali dengan cara manipulasi, paksaan, atau ancaman. Sebaliknya, power bersumber dari dalam diri kita. Power muncul dari kesadaran, kejelasan nilai, dan komitmen terhadap kebenaran. Seseorang yang bertindak dari power tidak merasa tertekan oleh kondisi luar. Sebaliknya, ia bertindak dari dorongan internal yang kuat dan selaras dengan prinsip-prinsip yang diyakininya. Misalnya, seorang seniman yang menciptakan karya seni karena kecintaannya pada keindahan bertindak dari power. Dia tidak membutuhkan validasi eksternal atau pujian dari orang lain. Keinginannya untuk berkarya berasal dari dalam dirinya sendiri. Perbedaan lainnya adalah dampak yang dihasilkan. Tindakan berbasis force seringkali memberikan hasil cepat tetapi bersifat sementara. Sebagai contoh, seorang pemimpin yang memimpin timnya dengan ancaman dan paksaan mungkin dapat membuat tim tersebut bekerja lebih keras dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, rasa lelah, stres, dan keinginan untuk memberontak akan muncul. Pegawai yang dipaksa dengan ancaman bisa saja mengundurkan diri atau mulai bekerja secara asal-asalan karena merasa tidak dihargai. Sebaliknya, tindakan berbasis power memiliki dampak jangka panjang. Pemimpin yang memimpin timnya dengan keteladanan, empati, dan inspirasi akan menghasilkan tim yang lebih loyal, produktif, dan kreatif. Ini terjadi karena tim merasa didukung dan dihargai. Mereka bekerja bukan karena takut, melainkan karena memiliki rasa keterhubungan dan tanggung jawab. Dampak dari power bertahan lebih lama karena orang yang terinspirasi dari power cenderung terus bertindak, bahkan tanpa pengawasan. Jika kamu pernah merasa kelelahan setelah mencoba memaksa sesuatu terjadi, maka kamu telah merasakan efek dari force. Force menguras energi kita. Bayangkan seseorang yang terus memaksa pintu yang terkunci agar terbuka. Meskipun dia mengerahkan seluruh tenaganya, hasilnya hanya kelelahan. Force membutuhkan dorongan konstan, dan saat dorongan itu berhenti, semuanya runtuh. Hal ini terjadi karena force mengandalkan energi dari luar yang tidak stabil. Sebaliknya, power mengisi energi kita. Ini adalah kekuatan yang terasa ringan, tidak memaksa, dan selaras dengan alur kehidupan. Contohnya, saat seseorang bekerja sesuai passion-nya, ia bisa bekerja selama berjam-jam tanpa merasa lelah. Sebaliknya, jika seseorang dipaksa bekerja di bidang yang tidak ia sukai, 1 jam saja terasa melelahkan. Power mengisi energi kita, bukan mengurasnya, karena tindakan yang didorong oleh power berasal dari harmoni antara nilai pribadi dan tindakan nyata. Ketika kita bertindak dari force, kita cenderung merasakan stres, kecemasan, dan ketidaknyamanan. Ini karena force selalu membutuhkan kontrol penuh atas situasi, dan kontrol semacam itu hampir mustahil didapatkan secara sempurna.
Sebagai contoh, seorang siswa yang belajar hanya untuk menghindari hukuman dari orang tuanya akan merasa cemas setiap kali menghadapi ujian. Dia merasa terbebani dan takut gagal. Namun, ketika kita bertindak dari power, kita merasa tenang, damai, dan percaya diri. Tindakan berbasis power tidak didorong oleh rasa takut, melainkan oleh rasa cinta, keberanian, dan tujuan yang jelas. Seorang siswa yang belajar karena dia memiliki rasa ingin tahu dan kecintaan pada ilmu pengetahuan akan menikmati proses belajar. Dia tidak merasa tertekan menghadapi ujian, karena dia paham bahwa nilai ujiannya tidak menentukan harga dirinya. Dia merasa damai karena tindakannya selaras dengan nilai dan tujuannya sendiri. Konsep power ini diperkuat oleh penelitian di bidang psikologi positif, khususnya dalam teori Self-Determination Theory atau SDT yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan. Teori ini menyatakan bahwa kebahagiaan dan motivasi manusia berasal dari 3 kebutuhan dasar. Pertama, autonomi, kebebasan untuk bertindak sesuai nilai pribadi. Kedua, kompetensi, perasaan mampu mengatasi tantangan. Ketiga, keterhubungan, merasa terhubung dengan orang lain. Self-determination atau determinasi diri adalah kemampuan seseorang untuk bertindak dari nilai-nilai internalnya, bukan dari tekanan luar. Ini sejalan dengan konsep Hawkins bahwa power berasal dari dalam. Orang yang bertindak dari self-determination memiliki motivasi yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap stres. Sebaliknya, orang yang bertindak dari paksaan eksternal akan merasa lebih lelah dan cemas. Sebagai contoh, seorang pekerja yang diberi kebebasan untuk mengatur jadwal kerjanya sendiri cenderung merasa lebih produktif dan lebih bahagia. Ini karena ia merasa memiliki otonomi atas tindakannya. Sebaliknya, pekerja yang terus-menerus dimonitor secara ketat akan merasa tertekan dan produktivitasnya bisa menurun. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan pilihan, di mana kita selalu dihadapkan pada 2 cara bertindak, dengan paksaan force atau dengan kekuatan sejati power. Paksaan mungkin tampak sebagai jalan yang efektif dalam situasi darurat atau ketika kita merasa terdesak. Namun dalam jangka panjang, pendekatan ini bisa sangat menguras energi, baik secara fisik maupun emosional. Ketika kita bertindak dengan paksaan, kita seringkali merasa tertekan dan tidak puas, karena tindakan kita dipengaruhi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Sebaliknya, kekuatan sejati datang dari dalam diri kita, dari ketenangan, keyakinan, dan keberanian untuk membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memiliki kemampuan untuk memilih untuk bertindak dari kekuatan sejati, bukan dari paksaan. Hal ini melibatkan kesadaran penuh akan motivasi kita dan kemampuan untuk bertindak dengan integritas, meskipun dunia sekitar kita penuh dengan gangguan dan tekanan. Ketika kita menyadari bahwa kita dapat memilih untuk bertindak dari power, kita mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Keputusan yang kita ambil tidak lagi didorong oleh rasa takut atau keinginan untuk mengendalikan hal-hal yang di luar kemampuan kita, melainkan berasal dari tempat yang lebih dalam, tempat yang penuh dengan kedamaian dan kepercayaan diri. Jika saat ini kamu merasa hidupmu dipenuhi tekanan, ada baiknya untuk berhenti sejenak dan merenung. Apakah aku bertindak dari force atau power? Pertanyaan ini sederhana, tetapi jawabannya bisa membawa perubahan besar. Dengan memilih untuk bertindak dari power, kita tidak hanya mengubah cara kita menghadapi tantangan, tetapi juga mengubah kualitas hidup kita secara keseluruhan. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.